Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Dewi Puspitasari, perwakilan dari kelompok presentasikan Demokrasi Indonesia. Wabarakatuh. Demokrasi Indonesia. Yang pertama, slide akan dibacakan oleh Rizky Fajar Farhansyah. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar demokrasi. Konsep dasar demokrasi ialah suatu pemerintahan yang mana pemerintahan tersebut diwakili oleh rakyat tertentu yang mana dipilih melalui pemungutan suara. Menurut beberapa ahli, demokrasi ialah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih menurut Hans Kelsen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lisa. Prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ialah di mana warga negara memiliki berbagai macam hak. Hak-hak tersebut ialah seperti 1. Menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang kedua, menjamin pergantian pemimpin secara teratur. Yang ketiga, membatasi kekerasan secara minimal atau sekecil mungkin. Dan yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lina. Prinsip-prinsip dan indikator demokrasi ialah di mana warga negara memiliki berbagai macam hak. Hak-hak tersebut ialah seperti 1. Menyelesaikan perselisihan secara damai. 2. Menjamin pergantian pimpinan secara teratur. 3. Membatasi kekerasan secara minimal atau sekecil mungkin. 4. Menjamin tegaknya keadilan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Vanessa. Asas pokok demokrasi. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia.
Misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. 1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Kedua, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. 3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. 4. Pelaksanaan demokrasi reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mubi. Perjalanan demokrasi di Indonesia dari fase prakemerdekaan hingga pasca reformasi. Perjalanan demokrasi di Indonesia dimulai pada tahun 1950, yang mana banyak sekali pergantian kabinet yang hanya bertahan hingga 2 tahun. Demokrasi terpimpin, ya demokrasi yang mana rencana dipilih atau diciptakan oleh Bung Karno pada masa itu. Alasan dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno yaitu karena alasan keamanan, ekonomi, dan politik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin terjadi dikarenakan 3 hal. 1. Keamanan, yang mana dikarenakan terjadi gerakan politik di Indonesia, di mana terjadi permasalahan pada bidang keamanan. 2. Ekonomi, di mana pergantian kabinet menimbulkan banyak permasalahan. 3. Politik, gagalnya penyusunan UUD yang mana menggantikan UUD 1950. Selanjutnya akan dibacakan Muhammad Alfan. Masa reformasi. Reformasi dimulai pada zaman pemerintahan B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998, yang mana pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan pada masa reformasi juga tercipta partai baru pada politik Indonesia. Terciptanya partai-partai baru dapat menciptakan masyarakat untuk memilih partai mereka sesuai dengan keinginan. Periode reformasi masih berlangsung hingga saat ini. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Habib Maulana. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi ialah pendidikan di mana pendidikan tersebut berisi nilai-nilai demokrasi. Secara luas, demokrasi dipahami sebagai cara hidup, seperti sikap toleran, kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain, dan menerima kerjasama dengan cara yang adil. Secara sempit, demokrasi didefinisikan sebagai jenis sistem pemerintahan, aturan kelembagaan dalam mengambil keputusan politik, dan sistem politik. Selanjutnya Novel. Pendidikan demokrasi merupakan pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog, keikutsertaan seluruh pihak. Pendidikan demokrasi seringkali disepadankan dengan pendidikan inklusif. Dalam sekolah, demokrasi peserta didik dilibatkan dalam penyelenggaraan sekolah, seperti penentuan pembelajaran, memilih apa yang diingin dipelajari menurut rangkaian waktu dan kepemimpinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Selanjutnya dibacakan oleh Dewi. Mic-nya di-on dulu. Mic-nya, Mbak.
Penerapan demokrasi di Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia ialah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Contohnya yaitu A. Pemilu. Pemilu ialah merupakan pemilihan umum yang mana dilaksanakan setiap beberapa tahun sekali. B. Protes. Protes ialah di mana beberapa kelompok menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak pemerintah. C. Demo. Demo ialah di mana para warga berdemonstrasi terhadap sesuatu yang dilakukan oleh para demonstran terhadap pemerintah. Apakah ada pertanyaan? Saya Indah Masrura mau bertanya. Ya. Bagaimana keberlangsungan periode reformasi dalam sistem keuangan di era pandemi saat ini? Bagaimana Keberlangsungan periode reformasi dalam sistem keuangan di era pandemi saat ini? Ibu aku menanya. Ini presentasi. Saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.